Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari AI IPB dengan anggota kelompok Akila, Syahida dan juga Cornelius. Hari ini kami akan mempresentasikan Project Based Learning struktur disket dengan tema penerapan kombinatorika, graf, dan otomata dalam permasalahan nyata. Tujuan dari proyek ini adalah menerapkan konsep struktur diskrit dalam pemecahan permasalahan nyata, melatih kemampuan analitis dan pemodelan matematis, serta mendorong kerja kolaboratif. Presentasi kami akan dibagi menjadi 3 bagian, kombinatorika dan teori bilangan, graf dan tree, serta bahasa formal dan otomata. Nah, pada bagian A kami menganalisis data hasil ujian tulis kompetisi data mining yang diadakan oleh Ilmu Komputer IPB dengan 800 peserta. Ada 4 materi, algoritma, pemrograman, basis data, dan juga machine learning. Fokusnya itu menghitung kombinasi lulusan peserta. Nah, untuk menjawabnya kami bisa menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi, yaitu A gabung P, gabung B, gabung M. Prinsip ini akan membantu kita menghitung pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan pertama itu berapa banyak peserta yang lulus minimal satu ujian. Totalnya itu 700 peserta atau 87,5% dari total peserta. Dan kedua itu berapa banyak peserta yang tidak lulus satu pun ujian. Itu bisa dikurang dari total peserta kurang lulus minimal satu, yaitu 100 peserta atau 12,5% tidak lulus satu pun ujian. Dan ketiga itu berapa banyak peserta yang lulus tepat dua ujian. Totalnya itu ada 280 peserta atau 35%. Lalu pertanyaan keempat itu berapa banyak peserta yang hanya lulus 3 ujian. Totalnya itu ada 140 peserta. Dan untuk pertanyaan kelima itu peserta yang maju ke babak kedua adalah yang lulus minimal 3 ujian. Jadi kita bisa mengambilnya dari yang lulus tepat 3 ujian dan ditambah lulus tepat 4 ujian. Itu 240 peserta, yaitu 30%. Lalu berikut ini adalah diagram Venn-nya. Diagram ini menunjukkan 4 himpunan yang saling beririsan. Jadi yang paling pusat itu yang lulus 4 ujian, lalu di pinggirnya lulus 3 ujian, yang lebih pinggirnya lagi lulus 2 ujian, dan yang paling pinggir adalah yang lulus satu ujian. Dapat disimpulkan kalau tingkat kesulitan ujian dapat dikatakan cukup tinggi, di mana hanya 30% atau 240 mahasiswa yang berhasil lolos ke babak kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syahida Asmawardana. Kepada Syahida Asmawardana, dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk bagian B, yaitu analisis jaringan jalan Kota Bogor. Yang pertama ada pemodelan graf. Di sini jaringan jalan dimodelkan sebagai graf berarah berbobot, di mana simpul adalah 16 lokasi dan bobotnya adalah jarak dalam satuan kilometer. Kemudian ada derajat terbesar. Nah, simpul paling sibuk adalah Balai Kota dengan derajat total adalah 7. Ini menandakan Balai Kota adalah pusat persimpangan vital dan berpotensi menjadi titik kemacetan tertinggi. Yang ketiga ada siklus. Terdapat banyak siklus yang memberikan fleksibilitas rute dan kemudahan pengalihan lalu lintas. Uh, Boleh scroll ke bawah. Kemudian ada minimal biaya perbaikan jalan. Biaya perbaikan minimal untuk menghubungkan 16 titik. Total jarak minimal yang diperlukan adalah 18,5 km. Total biaya perbaikannya sendiri adalah 12 miliar 980 juta rupiah. Kemudian ada rekomendasi jalur terbaik mahasiswa baru. Di pagi hari kurang lebih 45 menit, lalu di sore hari kurang lebih 60 menit karena ada kemacetan. Jadi untuk mengantisipasi waktu tempuh terlamanya ditambah waktu cadangan dan transit. Kemudian ada 2 titik lokasi terjauh. 2 titik lokasi terjauhnya, jarak terpendeknya adalah 9,6 km antara IPB Dramaga dan IPB Baranang Siang. Kemudian rekomendasi jalan layang ada pada ruas terpadat seperti Stasiun Bogor ke Balai Kota atau Terminal Bubulak ke Simpang Semplak. Lalu dampak penutupan ruas Simpang Yasmin ke Pasar Jambu 2. Nah, dampak konektivitasnya akan berkurang, tapi tetap ada ruas alternatifnya. Konektivitasnya ke IPB Dramaga dan ke IPB Baranang Siang ini sama, tetap pada jalur alternatif, tapi ruas yang ditutup ruas yang ditutup ini berada jauh dari rute utama kedua kampus. Lalu rekomendasi ruas untuk jalur PRT. Jalur PRT harus melayani simpul penting dan rute volume tinggi, antara lain IPB Dramaga ke Stasiun Bogor, lalu Stasiun Bogor ke Tugu Air Mancur, dan IPB Baranang Siang ke Pasar Jambu 2. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk bagian C akan dijelaskan oleh Cornelius. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian C, yang dimana dia merupakan rancangan mesin otomata untuk suatu bahasa sederhana. Di sini saya menggunakan bahasa string biner memiliki jumlah satu genap yang dapat didefinisikan secara formal dengan rumus seperti berikut. Atau dalam bahasa sederhananya, L adalah
yang semua string binernya jumlah angka satunya itu genap. Lalu saya lanjut ke bagian DFA otomatanya. Di sini ada DFA untuk bahasa semua string biner dengan jumlah satu genap yang didefinisikan sebagai 5 tuple. Atau dengan penjelasan seperti berikut. Lanjut saya ke diagram keadaannya dengan penjelasan singkat. Diagram keadaan tersebut mempresentasikan sebuah DFA yang mengenali bahasa semua string biner dengan jumlah simbol satu genap. Otomata ini terdiri dari dua buah state, yaitu Q0 dan Q1, yang dimana Q0-nya ini merupakan start state dan accepting state, yang ditandai dengan lingkaran ganda, dan state ini mempresentasikan kondisi ketika jumlah simbol satu yang telah dibaca sejauh ini adalah genap, termasuk ketika belum membaca simbol apapun atau string kosong. Lalu state Q1-nya merupakan non-accepting state yang mempresentasikan kondisi ketika jumlah simbol satu yang telah dibaca sejauh ini adalah ganjil. Dan transisi pada otomata yang bekerja, itu yang pertama ada ketika otomata berada pada state Q0 dan membaca 0, otomata tetap berada di state Q0 karena simbol 0 tidak mengurangi jumlah satu. Lalu ketika otomata berada pada state Q0 dan membaca simbol satu, otomata berpindah ke Q1 karena jumlah simbol satu berubah dari genap menjadi ganjil. Lalu ketika otomata berada pada Q1 dan membaca 0, otomata tetap berada di Q1 karena 0 tidak mengubah jumlah simbol satu. Lalu terakhir ketika dia ada di Q1 dan membaca simbol satu, otomata berpindah kembali lagi ke state Q0 karena jumlah satu berubah dari ganjil ke genap. Dan suatu penjelasan secara singkatnya lagi, suatu string akan diterima oleh otomata apabila seluruh simbol dalam stringnya terbaca. Otomata berada pada state Q0. Hal ini menunjukkan bahwa simbol satu dalam string tersebut adalah genap. Sebaliknya, apabila otomata berakhir pada Q1, maka string ditolak karena jumlah simbol satu adalah ganjil. Lalu di sini ada contoh-contoh string yang diterima. Di sini ada string kosong, lalu ada 0, 00, 11, 101, dan penjelasan yang sudah saya berikan. Lalu ada contoh string yang ditolak. String yang ditolak itu karena jumlah simbol satunya di dalam itu adalah ganjil. Di sini ada satu, ada 01, 10, 111, dan 100 dengan penjelasan yang sudah saya lampirkan. Secara sederhananya, otomata ini bekerja dikarenakan tiap state mempresentasikan varian sederhana tentang apa yang sudah dibaca. Q0 menunjukkan bahwa jumlah simbol satu sejauh ini adalah genap, dan Q1 menunjukkan jumlah satu ganjil. Transisi dirancang sesuai varian. Membaca Q0 tidak mengubah paritas, gitu, sehingga mesin tetap di state yang sama. Sedangkan membaca satu mengganti paritas sehingga mesin berpindah ke state lawan. Dan setelah pemrosesan, seluruh input mesin selalu berada di state yang mencerminkan paritas jumlah satu. Karena Q0 adalah setting state dan yang mempresentasikan paritas genap. Mesin menerima tepat dan hanya string dengan jumlah satu genap. Dan, dan di sini terlampir bahwa kami menggunakan AI sebagai alat bantu tanpa adanya plagiarisme dan hanya untuk memahami materi dan mendapatkan contoh masalah saja. Berikut saya lampirkan juga daftar pustakanya. Eh, Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan. Oke, baik. Dari kelompok 7, sekian untuk presentasi eh, Project Based Learning, struktur diskret kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.